Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual terkait coaching sesama calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri anggota kelompok 3. Saya Reni Fitriani dari SD Negeri 002 Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Saya Zulfika Harlina dari SMP Negeri 4 Kota Tanjung Pinang. Saya Desta Simanjuntak dari SD Negeri 009 Tanjung Pinang Timur. Saya Uzlifa Asrining Umah dari SDIT As-Sakinah Tanjung Pinang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Pika. Waalaikumsalam Bu Desta. Bagaimana Bu Pika kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Desta sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu Pika. Nah Bu Pika, sebelum Ibu melaksanakan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih. Oke, baik Ibu. Nah, yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Bu Pika. Baik Ibu. Nah, jadi saya mohon izin nanti Bu Pika, saya akan melakukan penilaian kepada coach dan coachee ketika coaching nanti apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Baik Ibu. Nah, saya juga akan melihat bagaimana Ibu Pika sebagai coach memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Pika. Baik. Nanti saya juga akan mengamati coachee, apakah coachee sudah memberikan jawaban yang tepat atau sudah merespon coach dengan baik. Seperti itu ya Bu Pika. Siap Ibu. Nah, dalam coaching ini juga Bu Pika harus mengingat prinsip coaching. Iya, Nah, apa saja prinsip dari coaching itu Bu Pika? Yang pertama ada yang namanya kemitraan Bu Pika. Iya. Nah, ada juga proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Iya Bu. Nah, sekarang Bu Pika yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang akan Bu Pika kembangkan dalam coaching kali ini? Yang akan saya kembangkan dalam coaching hari ini yaitu terkait saya akan menjadi pendengar aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Dari yang kedua, kompetensi yang Ibu sebutkan. Nah, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik gitu? Dari kedua ini yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu saya akan menjadi pendengar yang aktif seperti itu sih Bu nantinya. Mendengar yang aktif, Iya. aktif ya Bu Pika ya. Iya Bu. Nah, sekarang Bu Pika, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam coaching kali ini? Baik, saya berharap setelah kegiatan coaching ini selesai, nantinya si coachingnya mampu mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi saat ini ya Bu ya. Kemudian saya hanya membantu bagaimana seorang coach nanti mampu menggali serta memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Oke. Nah, demikian dulu observasi kita. Baik Ibu. Silahkan Ibu melakukan coaching. Semoga nanti coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Baik Ibu, berarti sudah boleh dimulai ya Bu ya? Sudah. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan coaching pada kegiatan hari ini. Baiklah, di sini saya Zulfika Harlina selaku coach dan teman saya Ibu Reni akan menjadi coach pada sore hari ini. Baik, kita mulai ya Bu Reni. Oke, Bu Reni. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Pika. Luar biasa. Bagaimana nih kabarnya Bu Reni? Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah, dari auranya Bu Reni sudah kelihatan sekali ya Bu Ren. Nah, apa kabar? Alhamdulillah Bu Ren, saya sangat senang hari ini bisa berdiskusi secara bersama ya. Di sini juga didampingi oleh pengamat kita ya Bu Ren. Nah, kegiatan coaching kita. Nah Bu Reni, kalau saya lihat dari aura wajahnya ini ada sesuatu yang ingin diceritakan ya sama saya ya Bu Ren. Kira-kira nih Bu Reni, apa tujuan Bu Reni ingin melakukan coaching pada sore hari ini? Ya, yang ingin saya dapatkan pada kegiatan coaching kali ini ya Bu Pika ya. Iya. Saya ingin menjadi guru yang lebih mampu Luar biasa. mengembangkan ide-ide baru Iya. dan menerapkannya dalam pembelajaran saya sehari-hari di sekolah. Luar biasa keinginan Bu Reni. Nah, sudah sejalan sekali nih Bu Ren dengan adanya ide baru, kemudian didapatkan dari calon guru penggerak yang sekarang Bu Reni lagi melakukan pendidikan ya Bu Ren, kemudian diaplikasikan di sekolah. Nah,
kira-kira ada nggak sih Bu Ren kendala yang Bu Reni hadapi sekarang? Bu Reni ikut calon guru penggerak pendidikannya masih berjalan ya Bu Ren. Kemudian Bu Reni juga kalau saya lihat dari status Bu Reni terinspirasi sekali tuh, luar biasa kegiatan Bu Reni super padat ya. Saya ada lihat kegiatan pramuka. Nah, bagaimana nih Bu Reni mengatur kegiatan tersebut? Yang pertama memang tadinya nih awalnya nih kendala yang saya hadapi itu waktu Bu Pika. Waktu. Ya, oke. kenapa? Karena saya nih masih bingung membagi waktu dalam pembelajaran, kemudian kegiatan sekolah Iya, dan benar. kegiatan dari guru penggerak kita ini. Iya, benar sekali. Berarti masih menyeimbangkan waktu ya Bu, mengatur Iya. waktu. Nah, di kegiatan sekolah nih Bu Reni, kalau boleh saya tahu nih, kegiatan yang sering Bu Reni lakukan selain sebagai tupoksi guru ini apa saja Bu Reni? Ya, salah satunya juga saya dipercayakan sebagai bidang kurikulum di sekolah. Luar biasa, hebat ya. Kemudian saya juga memegang kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan satu lagi kegiatan adiwiyata tuh saya juga pegang di sekolah. Adiwiyata. Adiwiyata mana nih Bu Ren sekolahnya? Kalau kami masih adiwiyata tingkat provinsi. Provinsi, Karena luar kemarin biasa. kami sudah ikut tingkat nasional, tapi karena ada pertimbangan ada apa belum Iya, bisa nggak melanjut apa-apa. ke Udah luar sana. biasa itu Bu Ren. Oke, berarti banyak sekali ya Bu Ren. Ada 4 kegiatan yang memang Bu Ren lakukan. Salah satunya pramuka. Memang di kurikulum Merdeka ini kegiatan pramuka kita diwajibkan ya Bu Ren. Oke. Nah, berarti sulit sekali ya Bu Ren melakukan. Nah, ini pada saat Bu Ren melakukan kegiatan-kegiatan, apakah Bu Ren ini dibantu oleh rekan-rekan sejawat di sekolah itu Bu Ren kayak mana? Ya, alhamdulillah. Sebenarnya tadinya nih karena nih rekan sejawat kita ini kan punya kesibukan Iya masing-masing nih, benar, Bu. iya benar sekali. Tapi mereka bisa juga sih membantu saya, walaupun saya agak seperti Sekolah. memaksa Iya. meminta lewat kepala Terbantu. sekolah, tapi ya terbantu sih Bu Tika. Baik, selain rekan sejawat Bu Ren, dukungan dari pihak lain, entah itu kepala sekolah, entah itu orang tua murid, bagaimana itu Bu Ren sekolahnya? Kalau dukungan dari kepala sekolah, alhamdulillah kebetulan kami kepala sekolahnya perempuan ya. Iya, luar biasa. Pengertiannya Ibu, tinggi ya Bu. Ibu membantu sekali Ibu, Iya. terutama Ibu memerintahkan kepada kawan-kawan Iya. ya untuk bekerja sama. baik, Nah, dalam baik. menyelesaikan tugas-tugas atau apa yang akan kita kerjakan bersama. Jadi disitulah saya agak terbantu nih dari kepala sekolah. Oke, luar biasa ya, dari kepala sekolah, dari pihak guru, rekan sejak itu sudah sangat berkolaborasi ya Bu Ren. Nah, ini tadi rencana Bu Reni nih, kira-kira apa solusi terbaik untuk menyelesaikan yang tadinya kurang memanage waktu dengan banyaknya tugas CGP kita ya Bu, seperti itu ya Bu. Nah, apa itu rencananya Bu Reni ke depannya? Ya, yang pertama saya harus dulu mengerti nih mana yang betul-betul penting dan Iya, utama. benar sekali Bu. Iya, diutamakan ya. Ya, yang penting dan utama kita ya kita sebagai guru tupoksi tentu Tetap mengajar, di benar sekali kelas. Bu. Itulah yang kita utamakan ya Bu Benar, saya. iya betul sekali. Nah, jadi saya harus memisahkan dulu nih mana yang tugas utama saya. Setelah saya dapat, itulah yang saya kerjakan dulu. Iya. Baru kemudian tugas tambahan saya di sekolah dulu nih Bu bisa saya Baik. selesaikan. Nah, kalau sudah selesai seperti tadi saya ada kegiatan adiwiyata, kalau pramuka ekskul saya rasa tidak terlalu mengganggu karena Iya, kan Bu. itu kebetulan di sekolah kami itu hari Kamis Bu, Seminggu bisa. sekali berarti Seminggu ya. sekali aja, Oke, jadi, masih bisa disetting jadwalnya. bisa disetting. Baik. Nah, kalau adiwiyata ini nih karena kemarin ini kami nih di samping dia mau ngejar kita siapkan berkas, Iya benar. CGP lagi sibuk-sibuknya. Juga dudeknya ya Bu ya, tugas-tugas Itu dia. kita menanti. Iya, Ya, sampai luar saya biasa. Sempat juga saya tuh Zoom di dua Menggunakan dua laptop dua langsung, laptop Masya Allah langsung, luar satu biasa adiwiyata, memang. Satu Iya ya CGP. benar, Waduh, saya karena bilang, waktunya pas ya Bu. nah, Iya. itulah oke. salah satunya saya membagi Membagi waktunya, waktu. betul-betul memanage tuh itulah. Saya memilah dulu mana yang utama dan mana yang bisa kita bukan kita tunda ya, Iya, sebenarnya tetap. kita kerjakan dulu ini, selesai ini, yang satu ini barulah kita lanjutkan Oke. CGP. Luar biasa. Nah, dengan yang telah Bu Reni ceritakan permasalahannya, saya sudah terbayangkan ya Bu ya, bagaimana pusingnya pada saat tadi nge-zoom menggunakan dua laptop. Di situ juga mungkin ada tugas-tugas tambahan kita. Tambah lagi kita nih guru sekarang Bu Ren dilema sekali kegiatan kita ya. Selain ngajar kita dikejar oleh PMM seperti itu Bu. Kami ini ya selain guru itu mengajar. Nah,
Baik Bu Ren, saya sudah mendengarkan kegiatan Bu Ren luar biasa. Saya terinspirasi sekali. Saya ingin juga menjadi pembina pramuka, tapi saya memang tidak ada basicnya. Tapi Bu Ren ini luar biasa. Sekarang lagi ikutin calon guru penggerak. Alhamdulillah juga dari pihak sekolah itu sangat mendukung ya Bu Ren. Oke, baiklah Bu Ren, kegiatan coaching kita pada siang hari ini saya rasa cukup sampai di sini nih. Kira-kira nih Bu Ren, bagaimana perasaan Bu Reni setelah melakukan coaching tadi? Ya baiklah. Tadinya nih saya pikir ini gini, kok saya ini terlalu banyak beban ya. Ke siapa gitu loh saya mau cerita, Iya. karena kalau di sekolah kadang-kadang teman-teman pun sibuk dengan kesibukan Iya, masing-masing kan. benar. Aduh saya mau sharing kemana ya, beban saya ini, maksudnya siapa sih yang bisa membantu meluapkan perasaan ini. Iya. Nah tapi setelah kita mengadakan coaching ini, oh ternyata saya bisa mengeluarkan apa yang ada di kepala saya. Bisa, gitu loh. Apa yang ingin saya sampaikan ya dengan kegiatan coaching ini. Iya. Saya mendapatkan solusinya, saya jadi mengerti bagaimana harusnya saya ini loh, Iya. biar semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Oke, berarti luar biasa ya Bu kegiatan coaching kita, walaupun dengan waktu yang kurang lebih hanya 11 menit, tetapi dengan adanya kolaborasi saya sebagai coach, Ibu sebagai coach, kemudian izin Ibu sebagai pengamat luar biasa. Tadi juga sebelum melakukan coaching saya sudah melakukan pengamatan oleh Ibu Desta. Baik Bu Reni, saya rasa nanti 2 minggu atau 3 minggu ke depan saya boleh dong dikabarkan apakah kegiatan Bu Reni ini masih pusing dengan ngatur jadwal seperti itu ya Bu. Kalau memang kita nggak bisa bertemu, kita bisa komunikasi lewat WA seperti itu. Jadi saya mau lihat ada perkembangan seperti itu. Bisa ya Bu Ren? Boleh, siap. Baiklah Bu Ren, terima kasih. Saya selaku coach pada siang hari ini mohon maaf saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ren tetap semangat, jaga kesehatan. Ya, terima kasih Bu Pika. Sama-sama Bu Ren, izin ya Bu Ren. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Pika. Waalaikumsalam Bu Desta. Luar biasa Bu Pika. Saya tadi sudah menyaksikan Bu Pika melaksanakan coaching dengan Bu Reni, luar biasa. Mantap. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Nah sekarang Bu Pika, sebelum kita menutup kegiatan coaching kita ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan seputar coaching yang telah Ibu Pika lakukan tadi. Baik Ibu. Nah Bu Pika, apa saja tadi yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator pengembangan yang diinginkan Bu Pika? Baik Bu Desta, tadi saya sudah melakukan coaching sama Bu Reni ya Bu. Seperti biasa saya tetap menggunakan alur Tirta. Dengan awal saya selalu bertanya bagaimana tujuan Bu Reni, apa yang ingin Bu Reni lakukan setelah coaching ini berlangsung. Kemudian saya juga berharap pada saat itu Bu Reni juga menemukan solusinya tersendiri terhadap permasalahan yang ia hadapi. Seperti itu Bu. Baik, tadi saya juga sudah melihat Bu Pika, Ibu Pika menggunakan alur Tirta, Iya, Bu. ada tujuannya. Tadi Ibu juga sudah mengidentifikasi permasalahan Bu Reni, juga tadi Ibu juga sudah mendengarkan rencana aksi yang telah dibuat oleh Bu Reni. Iya ya, Ibu, seperti itu. Nah, Ibu juga tadi sudah meminta komitmen dari Bu Reni. Iya. Ya. Nah, sekarang kompetensi apa lagi nih Bu yang akan Ibu kembangkan setelah melaksanakan coaching kali ini Bu? Saya rencananya memang ingin betul-betul memahami bagaimana prinsip coaching Tirta ini Bu. Sehingga dengan kedepannya saya mampu melaksanakan coach lebih baik lagi. Memang alur Tirta ini sudah saya laksanakan, saya sudah jalani, tetapi saya masih merasa masih perlu dikekehkan lagi seperti itu Bu. Baiklah. Oke. Nah, semoga kedepannya nanti Bu Pika bisa melaksanakan coaching lebih baik lagi. Amin ya, Ibu, Bu, ya. terima kasih Bu. Sekianlah coaching kita kali ini, pra observasi ya. Ini sekarang pasca observasi. Oke. Kedepannya sukses selalu Bu Pika ya. Baik, terima kasih juga Bu Reni, sukses selalu, tetap jaga kesehatan ya Bu Ren. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Iva. Apa kabarnya Bu Reni? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Iva gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Reni, kami hari ini ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita lakukan kali ini ya Bu ya. Jadi coaching kali ini saya akan menilai Ibu Reni dan coaching apakah percakapan nanti sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Dan yang kedua, saya ingin melihat bagaimana Ibu Reni menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada Koci. Dan yang selanjutnya yaitu saya ingin lihat bagaimana Koci dalam merespon
menjawab pertanyaan dari Bu Reni gitu ya Bu. Dan ada lagi jangan lupa untuk prinsip coaching ya Bu ya. Terus kami ingin menanyakan nih satu hal, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini Bu? Ya, baiklah. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching kita kali ini yaitu yang pertama mendengarkan dengan aktif, dan kemudian yang kedua yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oke, baik. Kira-kira Bu, tadi kan ada 2 kompetensi tuh. Kira-kira kompetensi mana yang Ibu spesifikkan gitu Bu? Ya. Baiklah, untuk coaching pada kali ini kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan dengan mendengar dengan aktif. Oh, mendengar dengan Ya. aktif, baiklah. Kira-kira indikator yang bagaimana sih Bu yang akan Ibu inginkan dalam coaching kali ini? Ya. Pada coaching kali ini saya berharap ya Bu ya, coaching kali ini bisa menemukan solusi dan langkah-langkah ya dalam mengatasi permasalahannya. Kemudian semoga saja kita berharap nih coaching bisa mengatasi permasalahannya itu dengan apa yang sudah di-coachingkan ke kita. Oh, gitu. Baiklah Bu, Masya Allah sekali ya. Semoga kegiatan kali ini Koci mendapatkan solusi gitu ya Bu ya. Ya. Baiklah. Demikian dulu ya Bu ya pra observasi kali ini. Baik, Bu. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap Koci. Baik, terima kasih Bu Ipa. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Vika. Waalaikumsalam Bu Reni. Apa kabar nih Bu Vika? Alhamdulillah sehat Bu Reni. Bu Reni sendiri bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Vika ini masih orang yang ceria ya setiap saya temui. Alhamdulillah, beginilah Bu Ren, kita sebagai guru harus ceria ya Bu Ren. Iya. Baiklah Bu Vika. Kira-kira nih saya mau nanya nih. Iya. Pertemuan kita kali ini kira-kira apa nih tujuan atau cita-cita Bu Vika nih dalam coaching kita kali ini? Nah inilah dia Bu Ren. Hari ini baru tepatnya saya bisa jumpa sama Bu Ren ya. Ingin melakukan coaching. Saya ada tujuan ini Bu Ren. Saya merasa kegiatan di sekolah yang saya dapatkan, tugas-tugas yang saya peroleh dari kepala sekolah itu banyak sekali Bu Ren. Sehingga saya sedikit susah mengatur apa sih yang harus saya lakukan seperti itu Bu Ren. Oh gitu ya. Kira-kira bisa nggak Bu Vika bisa lebih menjelaskan lebih rinci lagi nih kira-kira apa nih yang membuat Bu Vika ingin mengadakan coaching lebih rinci lagi dari yang tadi? Ini loh Bu Ren. Saya itu masih ada sedikit beban di sekolah yang saya ampuh sekarang. Saya itu kan selaku kepala perpus ya Bu Ren. Oh mantap. Saya alhamdulillah dikasih kepercayaan oleh kepala sekolah, yaitu tugas tambahan saya sebagai kepala perpus. Tapi tetap tupoksi saya sebagai seorang guru. Sekarang saya masih mengajar di kelas 8 dan kelas 9. Nah selain di situ juga gini loh Bu Ren. Saya juga dikasih tugas tambahan seperti menjadi ketua Pokja, kemudian aktif di bidang Kombel, saya juga memegang koordinator UKBI. Nah selain dari itu ada lagi tuh Bu Ren, seperti bengkel sastra itu seperti ekskul ya Bu Ren kalau kami di SMP. Nah di sini saya masih sedikit kurang, masih terasa ada sedikit yang mengganjal di hati saya Bu Ren. Yaitu kami di perpustakaan SMP Negeri 4 itu semua pengelolanya itu guru Bu Ren. Oh gitu ya. Sedangkan perpus itu kan tidak boleh tutup ya Bu Ren. Iya. Nah setiap guru itu kan jamnya 24 jam semua, bahkan ada yang 27 jam itu. Nah pada saat itu saya merasa pada saat kami semua ngajar masuk ke kelas, jadi perpustakaan itu kosong. Kan perpustakaan tidak boleh kosong ya Bu Ren, apalagi namanya ditutup itu nggak boleh. Karena anak-anak akan keluar masuk untuk membaca. Nah setelah itu saya merasa ini menjadi satu permasalahan bagi saya. Bagaimana perpustakaan ini harus tetap buka sesuai dengan jam sekolah, tetapi kami juga sebagai pengelola harus ada. Jangan sampai tidak ada yang menjaga seperti itu. Seperti itu sih Bu Ren. Oh jadi pada jam perpustakaan itu buka ternyata semua yang menjaga nih masuk ya. Benar sekali, Bu Ren. Baik. Karena Jadi kami semua guru kan. semua karena dia kan guru ya. Iya. Nah, bagaimana menurut Bu Vika nih biar teratasi? Kira-kira apa nih yang mau dilakukan nih? Jadi itu gini Bu Ren.
Kemarin saya sempat ketemu sama Wakakurikulum ya, berdiskusi. Kemudian saya juga sempat sebelumnya saya ketemuin kepala sekolah. Bu, gimana ini semua anggota perpustakaan itu semuanya guru. Boleh nggak ya Bu, saya ini minta disetting jadwal itu. Nah, alhamdulillah tuh Bu Ren, minggu yang lalu itu ada yang pensiun. Jadi Wakakurikulum itu bisa menyeset bagaimana teman saya yang 3 anggota saya itu bisa 1 hari full dia tidak masuk kelas. Tidak masuk ya. Contoh hari Senin itu saya memang dikosongkan, saya hanya ngajar di jam terakhir. Yang Selasa itu teman saya yaitu Bu Yuri itu kosongnya di hari Selasa. Jadi Senin sampai Selasa sampai Jumat itu memang harus ada yang kosong. Alhamdulillah sudah dijalankan dan dikasih sama Wakakurikulum Bu Ren, dan ini baru berjalan kurang lebih minggu kedua. Minggu kedua ya, sudah mulai berjalan ya. Alhamdulillah. Baiklah. Menurut Bu Pika, kira-kira ada tidak tantangannya nih dalam Bu Pika menjalankan yang direncanakan tadi nih ke depan ini? Ada nggak ininya tantangannya? Masih ada ya Bu Ren. Kita sebagai guru, kemudian kita juga dikasih tugas tambahan seperti ini. Ada awalnya saya masih takut. Yakin nggak ya saya bisa minta tolong Wakakurikulum mengatur kurang lebih 40 hampir 50 guru yang di SMP 4 itu. Ternyata memang Allah kasih jawaban ya Bu Ren, pada saat itu ada guru yang pensiun, jadi tidak terlalu nampak bahwa jadwal itu benar-benar disetting dengan tujuan ya untuk kebaikan sekolah. Mengapa saya katakan demikian? Bahwasanya memang perpustakaan itu jantung sekolah Bu Ren. Nggak boleh namanya tutup, itu memang nggak boleh gitu kan. Dan kadang-kadang anak yang kayak kami nih, anak yang agama, anak yang non muslim itu memang harus duduk di perpustakaan, mereka baca, mereka membuat ringkasan seperti itu. Itu ya. Iya Bu Ren. Baiklah, dari rencana-rencana tadi yang atau langkah-langkah yang dibuat yang Bu Pika kemukakan tadi nih, dalam waktu dekat nih kira-kira nih yang mana nih yang bisa dijadikan yang utama nih yang mau dilaksanakan nih dalam waktu ke depan ini nih, kira-kira yang mana nih Bu Pika pilih nih? Saya memang tetap berusaha semaksimal mungkin minta jadwal itu terselesaikan, kemudian guru-guru yang tadinya menjadi anggota perpustakaan mereka tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya, mampu berkolaborasi dengan saya kan, karena memang kami itu memang masih muda semua ya Bu, di sini ditugaskan sama kepala sekolah, memang ada SK-nya alhamdulillah. Tapi alhamdulillah mereka memang luar biasa. Contoh ya Bu Ren, kita sebagai guru pada saat jam istirahat itu harusnya kita disitulah waktunya kita makan, bisa tugas anak. Tapi alhamdulillah 3 anggota saya itu mereka membantu saya untuk bagaimana anak meminjam buku, bagaimana anak mengembalikan buku, mereka sangat membantu seperti itu. Ya, berarti dengan langkah ini Bu Pika yakin ya pasti berjalan nih ke depannya nih ya. Insyaallah berjalan Bu. Mudah-mudahan nih apa yang sudah Bu Pika sampaikan tadi bisa berjalan dengan baik nih. Mungkin nanti 2 minggu ke depan saya akan coba nih menghubungi Bu Pika, boleh nih Bu Pika? Boleh, siap. Saya mau lihat sampai di mana, apakah ada kendala. Dan saya berharap juga mudah-mudahan pada kegiatan coaching ini Bu Pika mendapatkan beberapa ide lah ya yang bisa dikembangkan nih nantinya nih ya. Baiklah Bu Pika, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini ya. Nanti ke depannya siap ya Bu Pika ya kalau saya tanya nih. Saya akan ceritakan Bu bagaimana perubahan ke depan. Iya, baiklah Bu Pika, terima kasih atas pertemuan kita hari ini ya. Semoga Bu Pika lancar dan sukses selalu ya. Amin. Terima kasih juga Bu Ren sudah menyumbangkan waktunya untuk kegiatan kita coach pada hari ini ya Bu Ren. Ya, oke Bu Pika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ren. Ya. Alhamdulillah ya Bu Reni, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Pika. Baik, sebelum penutup, saya ingin memberikan pertanyaan seputar coaching yang sudah Ibu Reni lakukan tadi ya. Kira-kira nih apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait ketercapaian indikator pengembangan yang diinginkan oleh Bu Reni? Ya, alhamdulillah setelah saya mengadakan coaching tadi, saya sudah melaksanakan yaitu alur tirta tadi, yang mana yang pertama kita menanyai tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah saya laksanakan, dan saya juga sudah bisa menjadi pendengar yang aktif untuk coaching yang tadi dilaksanakan. Baik. Memang benar ya Bu ya, tadi Ibu sudah melakukan coaching dan sudah menggunakan alur tirta, prosesnya juga berjalan dengan baik dan juga Ibu juga sudah berusaha untuk
memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Vika, sehingga pun Bu Vika dapat menemukan solusi begitu ya Bu ya dari permasalahannya, dan alhamdulillah coaching juga sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching yang baru dilakukan tadi Bu? Baik, mungkin kompetensi yang akan nantinya saya kembangkan ya Bu ya. Saya tetap ingin mengembangkan alur cerita tadi lebih baik lagi. Lebih memahami alur cerita Ya, lagi lebih gitu ya, Bu, lebih ya. memahami lagi terhadap apa yang dikeluhkan oleh coachi. Dengan alur cerita itulah saya bisa memberikan solusi kepadanya. Betul. Nah, dan dia pun bisa lebih berbagi untuk meningkatkan lagi pembelajaran di sekolahnya. Berarti Bu Reni ingin melakukan coaching lagi supaya menjadi lebih baik lagi gitu ya, Bu ya. Oke, baiklah. Sepertinya sampai di sini dulu ya Bu ya diskusi kita. Semoga kedepannya kita sudah terbiasa dalam melakukan coaching dan kita melakukannya lebih baik lagi. Baik Ibu, terima kasih atas masukannya Ibu. Sama-sama Bu Reni. Kami sekian dulu ya. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Iva. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iva. Waalaikumsalam Bu Vika. Luar biasa, Bu Iva hari ini akan melakukan coaching ya. Iya benar sekali Bu. Oke Bu Iva, seperti biasa nih Bu Iva, sebelum kita melakukan coaching, saya selaku observer akan melakukan beberapa penilaian sebelumnya ya Bu Iva. Nah, sebenarnya Bu Iva, coaching ini udah sering kita lakukan sebagai guru ya Bu Iva, benar ya? Benar. Nah, tapi biar coaching kita lebih terarah, jadi kita tetap menggunakan alur tirta ya, benar ya Bu Iva? Oke, Bu Iva. Sebelumnya coaching kita ini mendiskusikan ada 4 rubrik penilaian ya Bu Iva, bagaimana kita sebagai coach mampu menjadi pendengar yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching kita sehingga kegiatan coaching itu mengalir begitu saja Bu Iva. Saya yakin dan percaya kok Bu Iva pasti bisa. Nah Bu Iva, menurut Bu Iva nih kompetensi apa yang nanti akan dikembangkan dalam kegiatan coaching kita? Oke, baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin menjadi lebih sabar gitu ya untuk mendengarkan cerita dari coach saya gitu, mendengarkan dengan aktif gitu ya. Terus selanjutnya yaitu kompetensi yang membuat pertanyaan tuh lebih bermakna gitu Bu, lebih berbobot gitu Bu. Itu sih kompetensi yang ingin saya kembangkan gitu Bu. Oke, luar biasa ya Bu. Sebenarnya kalau kita sudah melakukan alur tirta tadi, sudah sendirinya itu Bu sudah mengalir. Saya yakin. Begitu ya Bu ya. Nah, yang paling penting kita tetap menjadi pendengar yang aktif sehingga coach kita tuh nanti akan bercerita sepenuhnya. Kemudian dia juga harus mampu mencarikan solusi terhadap permasalahannya sendiri. Seperti itu ya Bu. Baik Bu Iva, biar tidak menggunakan waktu yang lama, saya silakan kepada Bu Iva untuk melakukan coaching pada sore hari ini ya Bu Iva. Baik Bu Oke, Vika. dilanjut ya Bu, sambil saya dengarkan di sampingnya ya Bu. Baik, terima kasih ya Bu Vika. Oke, sama-sama. Baik, selamat sore Bu Desta. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Desta? Baik Bu, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga. Bu Desta, saya lihat ini wajahnya Bu Desta sepertinya ingin bercerita nih kepada saya kira-kira ya. Kira-kira nih Bu Desta ingin menceritakan apa nih? Tujuannya apa nih kita bertemu di sini? Boleh ceritakan Bu? Saya mau curhat nih Bu Iva. Mau curhat? Oke, saya dengarkan ya. Saya bingung dalam mengatur waktu saya nih Bu Iva. Dengan kesibukan saya menjadi seorang wali kelas pastinya Bu Iva, saya juga bendahara, saya juga menjadi ibu bagi anak-anak saya seperti itu ya Bu Iva. Terkadang saya bingung nih dalam mengatur waktu saya takut tupoksi saya sebagai guru itu jadi tidak maksimal seperti itu Bu. Oh begitu, baik-baik. Karena ya itu tadi ya Bu ya, kita sebagai guru, setelah itu sebagai bendahara, ternyata nanti di rumah kita juga sebagai seorang ibu untuk anak-anak kita ya Bu ya. Baik, kira-kira nih kalau dilihat dari segi Ibu menceritakan masalah ini, Ibu lebih beratnya itu ke tugas sekolah gitu ya Bu ya? Iya betul Bu, jadi saya itu
kalau tugas bendahara ini kan nggak bisa ditinggal. Betul. Saya juga tidak ada pembantu bendahara gitu Bu. Jadi ketika misalnya disuruh ke dinas seperti itu Bu, saya yang pergi ke bank, saya juga pasti ada juga laporan-laporan seperti itu ya Bu. Sementara saya guru kelas 6 nih, banyak kadang mau ninggalkan anak pun sebenarnya tak sampai hati gitu, karena kan tupoksi kita kan sebagai guru gitu ya Betul, Bu, ya. betul. Nah, jadi saya sangat bingung nih dalam mengelola waktu saya, yang mana duluan nih yang saya kerjakan gitu loh Bu. Jadi saya bingung dalam manajemen waktu saya. Manajemen waktunya gitu ya Bu ya. Baik, kira-kira yang selama ini yang sudah terjadi ya nih Bu, ketika ada tugas seperti itu yang memang Ibu harus keluar gitu kan, kira-kira kan ini udah pernah terjadi kan? Iya. Di kelas itu sebelumnya ini siapa yang menghandle itu Bu? Kalau Ibu pergi gitu Bu? Biasanya Bu, saya usahakan perginya memang di luar jam mengajar biasanya. Cuman terkadang ada pekerjaan yang memang harus dikerjakan hari itu juga, jam itu juga gitu ya Bu. Biasa saya memberikan tugas. Kalau saya lihat guru tidak ada yang free gitu ya Bu ya, masuk semua, saya kasih tugas. Saya kadang mengerjakan tugas ya di kelas gitu Bu, sambil saya ngajar, sambil saya juga mengerjakan laporan-laporan saya. Oh begitu, jadi Ibu memang di satu sisi mengajar, di satu sisinya itu mengerjakan tuntutan sekolah gitu ya Bu ya. Oke baik, terasa berat seperti itu ya Bu ya. Oke baik, sejauh ini apakah Bu Desta pernah bercerita masalah ini kepada kepala sekolah atau kepada rekan sejawat gitu Bu? Kalau rekan sejawat tidak sih, cuman lebih ke pemimpin sekolah karena yang memberikan tugas itu kan kepada Bu Desta, kepala sekolah ya Bu ya. Pernah nggak Ibu cerita masalah ini? Pasti sudah pernah ya Bu. Jadi bahkan saya juga sudah mengusulkan untuk meminta pembantu bendahara gitu ya. Tapi kebetulan di sekolah saya itu baik TU ataupun guru belum ada nih yang paham dengan laporan-laporan seperti mengerjakan pembendaharaan seperti itu ya Bu. Jadi betul. kami masih kewalahan, masih bingung mencari solusinya gitu dengan kepala sekolah karena tidak ada guru ataupun TU yang paham, hanya desa yang paham gitu. Jadi ini kami masih menentukan apa solusinya gitu kan Bu. Kemungkinan nanti Bu di sayanya nih yang akan saya ubah nih, yang akan saya perbaiki di sayanya, bagaimana saya bisa mengelola waktu dengan baik seperti itu. Oke baiklah, dengan Ibu mengelola waktu dengan baik itulah supaya tidak keteteran ya Bu ya antara tugas bendahara dan juga mengajar anak-anak gitu, ditambah lagi dengan yang ada di rumah ya Bu ya. Oh seperti itu. Jadi kira-kira nih Ibu kan sudah tahu nih ternyata kepala sekolah saya seperti ini, tetap Bu Desta yang melakukan ya kan, tapi lebih ke Bu Desta ingin memanage lebih rinci lagi seperti itu ya Bu ya. Oke baik, kira-kira supaya lebih memanage lagi, supaya lebih terinci lagi, Bu Desta melakukan apa? Mungkin nanti Bu saya akan membuat list dari tugas-tugas saya seperti itu ya Bu ya. Kemudian saya nanti akan menyusun tugas-tugas itu mana yang lebih urgent gitu mungkin ya Bu ya. Mana nanti yang memang harus selesai hari itu, berarti itu yang akan saya kerjakan seperti itu Bu. Dan saya juga nanti akan membuat deadline dari tugas-tugas saya supaya saya ingat gitu Bu. Jadi saya tidak lupa nanti, misalnya jangan sampai saya tidak mengerjakan tugas yang hari itu juga akan saya kerjakan. Betul. Apa namanya sudah oke loh Bu, yang sudah dilakukan oleh Bu Desta. Jadi memang Bu Desta ingin mengelis dulu dan berdasarkan prioritas ya. Prioritas mana yang lebih penting terlebih dahulu. Memang harus Ibu harus ditulis seperti itu. Karena kalau nggak gitu terlewat kan kita. Oke, keren sekali itu rencana Bu Desta, Masya Allah ya. Dan kira-kira nih rencana aksi Ibu kira-kira bisa kapan dilaksanakan oleh Ibu nih? Pastinya secepatnya ya Bu. Secepatnya karena ya. Saya juga harus mengerjakan semua tugas-tugas saya sendiri gitu ya. Yang secepatnya saya akan melaksanakan rencana saya tadi Bu, supaya saya bisa menjalankan tugas saya dengan baik. Oke baik, berarti secepatnya ya harus rencananya ini harus segera dilakukan gitu ya Bu ya. Oke, untuk kira-kira nih supaya rencana itu berhasil, Ibu menginginkan dukungan yang seperti apa?
Dukungan dari kepala sekolah yang seperti apa atau dukungan dari rekan sejawat yang seperti apa? Mungkin pastinya dari kepala sekolah ya Bu ya. Saya juga pastinya dari kepala sekolah juga rekan-rekan sejawat ya Bu. Yang dari kepala sekolahnya mungkin lebih ke pengertian. Lebih ke pengertian Jadi, ya. jangan lagi memberikan pekerjaan yang lain gitu ya Bu. Oh, Bukan kita gitu. menolak pekerjaan, tapi Baik, dengan baik. posisi kita yang memang tangan kita cuma 2 gitu ya Bu. Jadi jangan lagi ditambah dengan pekerjaan lain yang membuat saya menjadi kewalahan dalam mengelola waktu saya seperti Oke, itu. baik. Nah, kalau dari rekan sejawat mungkin bantuan yang saya butuhkan itu adalah bantuan waktu mungkin ya Bu. Itu tadi Bantuan ketika saya betul-betul memang nggak bisa Nggak bisa masuk kelas. gitu, nggak bisa meninggalkan pekerjaan yang harus saya kerjakan hari itu. Kalau ada guru yang Kosong, bolehlah gitu membantu saya. Oh gitu, baiklah, luar biasa sekali percakapan kita hari ini ya Bu ya. Semoga yang sudah Ibu ceritakan masalahnya, dan alhamdulillah juga Bu Desta sudah menemukan solusinya. Saya juga ingin mendengarkan juga kira-kira setelah Bu Desta melakukan rencana itu tadi, apa yang berubah gitu ya Bu ya, apa yang berubah dari rencana Ibu tadi. Saya ingin mendengar lebih jauh, boleh ya Bu ya? Oke, baiklah, saya menunggu cerita selanjutnya nih dari Bu Desta terkait membagikan waktu itu tadi ya Bu ya, supaya itu juga pengalaman buat saya juga sih Bu. Karena memang betul juga kalau kita udah jadi bendahara BOS, setelah itu kita jadi apalagi wali kelas 6 gitu ya kan Bu, CGP, memang harus benar-benar memang harus di list betul-betul mana yang urgent, mana yang terlebih dulu, yang penting dulu gitu ya Bu ya. Baiklah, terima kasih untuk Bu Desta, semoga Bu Desta segera melakukan rencana aksi tersebut. Oke, selamat sore Bu Desta. Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam Bu Vika. Luar biasa ya. Saya mendengar saja semangatnya Bu Iva dan Bu Desta tadi luar biasa. Coachnya berjalan sangat baik. Masya luar biasa, Allah, ya. alhamdulillah, Saya senang Bu. saat Bu Iva jadi coachnya, kemudian Bu Desta semua mengalir loh Bu. Baik. Bu Desta betul-betul menceritakan keluh kesah yang dihadapi. Benar. Biasalah, Iya, memang iya. kita guru seperti itu. Dia tetap menjadi guru, tapi ada aja tugas-tugas Iya, yang seperti itu ya benar. Bu. Jadinya bertumpuk ya Bu ya. Bertumpuk tugas kita ya. Baik Ibu, tadi saya sudah melihat kegiatan coachingnya udah bagus, kemudian alur demi alur sudah terlaksanakan dengan baik, kemudian juga bahasa yang Bu Iva keluarkan itu sudah sangat berbobot, luar biasa. Nah, di sini masih ada beberapa pertanyaan yang harus saya lakukan setelah pasca observasi ya Bu ya. Baik. Jadi pertama itu terkait apa saja yang sudah Ibu utarakan atas percakapan indikator ya Bu yang akan kita ukur nih, apa aja Cek? Oke, baik. Di coaching tadi itu saya sudah melakukan pendekatan ya, melakukan alur tirta. Benar, Saya ya. sudah menanyakan tujuan kita, Iya. terus mengidentifikasi apa masalah dari Ibu Desta, dan juga rencana dari Ibu Desta, rencana aksinya, juga tanggung jawabnya Iya. gitu ya Bu ya. Sudah terlihat Itu sudah terlihat. Dan selain itu juga saya ingin memahami lebih dalam lagi terkait coaching alur tirta ini Bu, karena kalau ini memang kita terapkan nih di sekolah kami, itu sangat kayak membantu guru itu, kayak guru itu serasa lebih dihargai. Benar gitu sekali, Bu. Bu, alur tirta Jadi ini. saya ingin lebih memahami terkait coaching alur tirta ini. Itu Bu. Oke, luar biasa sebenarnya. Setelah saya lihat coaching tadi, memang Ibu sudah sangat memahami, sudah menggunakan alurnya. Wah. Oke, luar biasa. Memang saya Iya, lihat iya. dari semangatnya Ibu tuh. Oke Bu, oke, kira-kira Baik. yang kedua nih Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan saat coaching selanjutnya itu? Oke, baik, kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan mungkin kembali lagi Bu, saya juga ingin lebih banyak memahami itu tadi alur tirta, dan juga saya ingin melakukan coaching lagi. Mungkin kalau kita udah terbiasa coaching, Iya. akan kayak Seperti ngobrol biasa gitu iya, ya. supaya seperti ngobrol biasa, bukan kayak di sidang atau Iya, diapakan gitu ya Bu. Ya itu sih, saya lebih ingin melakukan coaching yang lebih baik lagi gitu Bu. Luar biasa. Baik Bu Iva, saya sudah melihat dari awal sampai akhir kegiatan coaching tadi sudah sangat luar biasa. Semangat buat Bu Iva, tetap jaga Terima kondisi kasih. kesehatan.
Kemudian saya yakin dan percaya Bu Ipa pasti bisa melaksanakan coaching selanjutnya dengan lebih baik. Saya selaku pengamat pada sore hari ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ipa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Desta. Selamat sore Ibu Reni. Ya, gimana kabarnya nih hari ini Bu Desta? Baik Bu, bagaimana dengan kabar Bu Reni Bu? Alhamdulillah saya juga baik. Baiklah Bu Desta ya. Sebelum Bu Desta mengadakan coaching nanti nih, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya ajukan ya Bu Desta. Tapi yang pertama saya mau mendiskusikan dulu nih tentang rubrik penilaian untuk coaching kita nanti nih ya Bu Desta ya. Iya Bu. Nah, yang kemudian saya berharap coaching yang nanti Bu Desta laksanakan ya mengikuti alur Tirta ya Bu Baik, Desta ya. baik, Bu. Nah, kemudian jangan lupa juga dengan prinsip coaching kita, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan nih potensi pertanyaannya yang berbobot gitu ya Bu Desta ya. Baik Bu. Nah, sebelumnya nih saya mau nanya nih, ada beberapa pertanyaan nih ya Bu Desta ya. Yang pertama nih, menurut Bu Desta nih kira-kira nih kompetensi apa nih nanti yang akan Bu Desta kembangkan nih? Kompetensi yang akan saya kembangkan nih Bu, mendengarkan dengan aktif pastinya Bu ya, sama memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Oh itu ya, Iya. jadi ada dua ya Ada dua, kompetensi ya. iya, betul, Bu. Baiklah, dari kedua kompetensi tadi ini nih, mana yang spesifik yang akan dikembangkan nih oleh Bu Desta? Nanti mendengarkan dengan aktif ya Bu, supaya nanti sesi coaching kami bisa berjalan dengan baik. Saya pastinya akan mendengarkan dengan aktif seperti itu Bu. Oke, baiklah. Selanjutnya nih saya ingin bertanya lagi nih, kira-kira nih indikator yang bagaimana nih yang diinginkan Bu Desta dalam coaching kali ini? Saya berharap dalam sesi coaching ini Bu, nanti coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya, coach saya bisa menemukan langkah-langkah yang tepat gitu ya Bu, supaya bisa mengatasi permasalahannya seperti itu Bu. Ya baik, bagus sekali ya. Baiklah Bu Desta, untuk mempersingkat waktu nih Bu Desta, saya persilakan Bu Desta untuk melaksanakan coaching ya. Mungkin saya izin, saya akan mengamati apa yang nanti Bu Desta sampaikan ke coach Bu Desta. Oke, Silakan Bu Desta. Terima kasih ya Bu Reni. Pak, Waalaikumsalam Bu Desta. bagaimana kabarnya Bu Ipa hari ini? Alhamdulillah, kabar saya sedikit pusing Bu saya Bu. Pusing. Iya. Biasa guru sekarang memang dengan banyaknya kegiatan pusing ya Bu ya. Iya, Bu Desta gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Sepertinya Bu Ipa nih sudah semangat nih ingin melaksanakan sesi coaching hari Iya, ini. benar banget nih Bu, saya sudah semangat nih Bu. Mm-mm. Jadi gini ya Bu ya, saya mau bercerita boleh Bu Boleh. terkait masalah saya nih Bu. Iya, jadi saya itu kan di sekolah saya ada teman jenjang gitu ya Bu ya, rekan sejawat tapi satu jenjang gitu. Maksudnya di sekolah saya itu kelas 5-nya ada 3 kelas. Jadi dan ada wali kelas 5A, 5B, 5C lah Bu, seperti itu. Jadi kami kan ingin kayak kemarin kayak gini kan, kita udah mendapatkan ilmu nih dari guru penggerak gitu kan. Terus saya ingin menerapkan kepada teman-teman saya Bu. Terlebih lagi teman-teman yang satu jenjang dulu lah ya sama saya gitu. Tapi ternyata responnya tuh tidak baik Bu. Jadi mereka tuh kayak apa sih gitu, kayak mereka tuh nggak mau gitu loh Bu, nggak mau kayak belajar, kami kasih ilmu tuh ini loh teman-teman itu mereka kayak cuek gitu. Cuek Bu. gitu Jadi ya. saya pun jadinya kan kalau di guru penggerak itu pentingnya berkolaborasi. Tapi ternyata teman-teman saya tuh nggak ada yang mau gitu Bu. Jadi saya pusing. Pusing. Sejauh ini boleh nggak Bu Ipa bercerita lebih dalam lagi nih? Jadi situasi yang bagaimana yang sebenarnya yang Ibu alami di sekolah Ibu Oke, gitu Bu. baik. Jadi kemarin itu kan kami mendapatkan tentang pembelajaran diferensiasi ya Bu ya di guru penggerak itu. Ternyata guru pembelajaran diferensiasi itu memberikan semangat belajar pada dari diri anak-anak kan. Kayak kita membuat membuat media belajar gitu kan. Jadi saya ini loh saya dapat dari guru penggerak ini kepada rekan sejawat saya. Tapi ternyata mereka bilang
aduh banyak kali lah kerjaannya gitu kan. Terus kami juga pernah memberikan, ayolah kita belajar tentang quizzes. Itu kan semangat kan buat Iya, anak-anak Bu betul, kalau betul. quizzes. Tapi ternyata teman sejawat saya itu kayak, udahlah untuk apa sih kayak gitu, kita tuh harus lebih ke materi banyak-banyak gitu loh, supaya anak-anak tuh apa namanya, nilainya tidak turun gitu Bu. Jadi teman-teman saya tuh kayak nggak mau gitu Bu. Jadinya saya heran kenapa kok nggak mau gitu kan Bu. Makanya saya ingin bercerita dengan Bu Destra gitu Bu. Saya sangat memahami ya apa yang dirasakan oleh Bu Ipa, di mana niat baik Bu Ipa pastinya baik ya Bu ya. Iya betul. Ingin betul. berbagi juga dengan teman-teman seperti itu ya. Iya. Sejauh ini Bu Ipa, apa yang sudah Ibu lakukan gitu untuk mengatasi masalah Ibu ini? Oke baik. Kalau yang saya lakukan untuk mengatasi ini itu saya melakukan ini sih Bu, saya lebih ke berkoordinasi dengan kepala sekolah awalnya itu Bu. Jadi saya cerita masalah saya kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah pun memberikan solusi untuk coba apa ya, dipertemukan antara saya dan teman-teman saya. Terus manfaatnya apa sih untuk berkolaborasi gitu Bu. Jadi kayaknya saya harus apa ya, menyampaikan manfaatnya. Iya. Kalau berkolaborasi itu apa gitu loh. Manfaatnya apa untuk diri kita gitu Bu. Itu. Tapi yang ini saya belum lakukan nih Bu, karena saya lebih apa ya, kayak melihat kawan-kawan saya itu kenapa sih kok tidak seperti, kok tidak mau apa ya, kok Tidak tidak mau semangat gitu ya, tidak untuk semangat. kolaborasi kok nggak semangat gitu ya, mungkin ya Bu ya. Kalau saya lihat dari kacamata saya sendiri gitu Bu, mereka itu orang-orang yang mempunyai anak lebih dari 3 gitu Bu. Itu. Terus yang keduanya mungkin juga teman saya ini tuh kalau untuk IT itu kurang gitu Bu. Itu jadi ya mungkin lah ya teman-teman itu jadinya tidak mau ribet seperti saya buat media, habis itu membuat quizzes gitu. Padahal kan kalau itu diterapkan anak-anak jadi senang gitu kan Iya, Bu ya betul. belajarnya itu. Jadi yang sekarang ini saya masih kayak bukan memaklumi lah ya, cuman mau mencari cara nih supaya mereka itu lebih apa ya, kayak kira-kira solusi apa yang harus saya lakukan untuk supaya guru-guru ini tuh mau belajar Mau gitu loh, Bu. belajar, Iya, mau untuk menerima ilmu-ilmu yang baik gitu, tidak menolak mentah-mentah gitu Iya, iya, kan. Saya ajak sini, enggak lah buat apa gitu kan ya, mungkin saya nengoknya mungkin banyak juga pekerjaan dari sekolah gitu ya Bu ya. Itu sih Bu. Jadi yang sekarang saya lakukan ini sejauh itu masih ini kan apa namanya, berhubungan sama kepala sekolah saja. Saya masih belum langsung menerapkan kepada rekan sejawat saya. Itu sih Bu. Ya, pastinya Bu Ipa sudah melakukan tahap yang pertama itu Apa namanya, dengan kepala sekolah dengan gitu kepala ya, sekolah, konsultasi iya. dengan kepala sekolah lah seperti itu ya Bu Ipa ya. Sejauh ini sudah ada perkembangan gitu Bu setelah Ibu Ipa berkonsultasi dengan kepala Berkonsultasi ya. sekolah. Oke, kalau untuk perkembangan perkembangan dari kepala sekolah, alhamdulillah mungkin ya Bu, mungkin teman saya ini mungkin sudah dipanggil kali ya sama kepala sekolah dan diberikan entah motivasi sepertinya. Jadi yang kemarin itu ketika kami itu selalu setiap minggu ada rapat jenjang. Dan di rapat jenjang ini alhamdulillahnya teman-teman tuh kayak memang kita mau dibelajari apa gitu. Mereka yang bertanya. Jadi kami bilang ini loh belajar tentang ini, dan kami pun juga di situ apa ya, kayak memberikan manfaatnya kita memberikan pembelajaran ini, pembelajaran berdiferensiasi kepada anak-anak tuh apa gitu, dan responnya oh itu ya manfaatnya gitu. Tapi untuk diterapkannya itu masih belum Bu. Masih belum ya. Jadi itu sih, dan kami baru satu kali itu ketemu Bu. Jadi kami pun belum bertanya banyak kepada rekan-rekan saya. Itu. Jadi kira-kira nih Bu, Bu Ipa nih, setelah Ibu sudah melihat perkembangan setelah
berbicara dengan kepala sekolah, setelah konsultasi dengan kepala sekolah, apa kira-kira nih Bu rencana yang akan Ibu lakukan nih untuk mengatasi masalah Ibu? Mengatasi masalah saya. Kalau nggak salah seperti apa namanya, kalau dari kita tadi sesi ya Bu ya, sesi coaching ini, sepertinya saya punya pikiran seperti ini Bu. Saya membutuhkan waktu untuk bertemu sama teman-teman saya dan saya menjelaskan ini loh manfaatnya saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kayak membawa bukti nyata, entah itu dari nilainya, entah itu kayak kita menerapkan langsung belajar, saya gurunya dan teman-teman saya muridnya, gimana perasaan Ibu ketika saya melakukan itu. Mempraktikkan langsung lah Iya, seperti itu ya. mempraktekkan langsung gitu kan. Iya. Jadi Ibu aja seneng, bagaimana dengan anak-anak ya kan Bu. Berarti kan baru mungkin mereka ada motivasi, oh iya juga gitu kan. Kalau untuk yang IT ya itu tadi mungkin saya akan lebih berusaha untuk mengajari dan saya yang harus membuka ruang. Kira-kira apa yang nggak bisa, mungkin lebih ke itu ya Bu ya, supaya teman-teman itu tidak malu untuk bertanya kepada saya kalau misalkan mereka itu tidak tahu gitu Bu. Karena memang sejauh ini mereka tuh nggak bilang kalau sebenarnya saya tuh nggak bisa kuisis, itu enggak sih Bu. Cuman saya ini melihat dari kacamata pengamatan saya sendiri. Itu sih Bu yang harus saya lakukan dalam waktu dekat-dekat ini seperti itu. Berarti tadi langkah-langkahnya Bu Ipa, yang pertama tadi yang sudah Ibu laksanakan yaitu berkonsultasi dengan kepala sekolah, yang kedua tadi Ibu mempraktikkan sendiri ya, supaya mereka bisa mencontoh dan melihat hasilnya gitu ya Bu Ipa. Betul. Yang ketiga tadi Bu Ipa membantu atau belajar bersama IT lah gitu ya, bersama penggunaan IT supaya teman-teman juga bisa sama dengan IPA, pintar dalam IT gitu ya Bu Ipa ya, luar biasa Bu Ipa. Kira-kira Bu Ipa tadi berarti dari ketiga langkah-langkah yang tadi yang Bu Ipa berikan ke dalam sesi kita ini, mana dalam waktu dekat ini tadi yang akan Ibu Ipa lakukan? Kalau yang dalam waktu dekat ini mungkin karena kita udah berkonsultasi sama kepala sekolah, mungkin lebih ke konsistenan untuk bertemu dengan rekan sejawat saya gitu. Jadi itulah yang ingin saya lakukan dalam waktu dekat ini. Ketika saya sudah ketemu, barulah kita kayak berdiskusi tentang tentang kolaborasi, manfaatnya dari kolaborasi, manfaatnya dari proses pembelajaran diferensiasi dan banyak gitu. Terus yang lebih penting itu teman-teman guru itu harus menerima ide-ide yang baik, ide-ide dari dunia pendidikan kita. Apalagi sekarang kan pendidikan kita ini sekarang menggunakan kurikulum merdeka ya Bu ya. Jadi belajarnya itu tidak hanya berpusat dari buku saja kan Bu. Itu sih Bu yang ingin saya lakukan. Kira-kira Bu Ipa untuk melaksanakan rencana Ibu nih, langkah-langkah telah Ibu temukan sendiri, Ibu sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahan Ibu nih. Ada nggak dukungan yang saya butuhkan? Yang dibutuhkan lah gitu dari pihak sekolah gitu. Oke, baik. Yang jelas kalau saya ingin saya pasti ingin dukungan dari kepala sekolah ya Bu ya, untuk saya berbagi seperti ini itu pasti ada kepala sekolah. Saya ingin didukung oleh kepala sekolah. Dan yang kedua juga rekan sejawat. Rekan sejawat itu kayak menerima gitu loh Bu, menerima terkait apa yang saya sampaikan gitu. Jadi tidak menolak mentah-mentah untuk apa sih, dan juga apa sih kalau bisa itu pikirannya guru-guru, apalagi kita kan yang nggak enak tuh ketika dengan guru-guru yang senior ya kan, kiranya nanti kita yang lebih pinter atau apa, menggurui padahal gitu ya. Menggurui padahal tidak gitu kan Bu. Kita dapat materi dari guru penggerak, saya ingin guru-guru itu tahu loh ini loh materinya gitu kan, biar kita sama-sama belajar lebih ke situ sih Bu. Dan juga ke orang tua ya, karena ketika ada media seperti itu kan dukungan dari orang tua, kalau memang orang tua melihat cara ngajar kita pasti ya kayak disupport gitu. Kalau kita ada membuat sesuatu, apalagi untuk belajar anak-anak itu pasti kalau ada dukungan dari orang tua pun kita juga lebih semangat gitu Bu, untuk melakukan pembelajaran dengan media tersebut. Oke, luar biasa Bu Ipa ya. Saya yakin dengan sesi coaching kita hari ini Bu Ipa bisa nanti menciptakan pembelajaran yang bermutu lah berarti ya Bu ya di sekolah. Bu Ipa bisa mengajak teman-teman juga berkolaborasi pastinya.
Saya yakin Bu Ipa akan bisa, niat baik Ibu Ipa ini sangat luar biasa Bu. Baik. Dan saya percaya Bu Ipa bisa melaksanakannya. Baik, terima kasih Bu Desta. Ternyata saya sudah tercerahkan Iya, dari sesi coaching ini, luar biasa. Bagaimana perasaan Bu Ipa nih setelah kita ada Iya, coaching nih Bu? bahagia, seneng, terus apa ya, kayak saya curhat gitu ya Bu Iya, ya. iya, iya, betul. Dan alhamdulillah lah kayak coaching hari ini saya menemukan solusi dari permasalahan rekan sejawat, terkait rekan sejawat. Nanti saya. Bu Ipa jangan lupa ya feedbacknya kepada Ibu bagaimana nanti, apakah rencana kita ini nanti berhasil, nanti diinfo ke Ibu ya, boleh ya Bu Oke, ya? siap-siap Bu, nanti saya akan bercerita gimana respon dari guru-guru saya ketika saya melakukan itu ya Iya, Bu ya. betul-betul. Oke, sekian sesi coaching kita kali ini. Terima kasih ya Ibu Ipa. Sama-sama Bu Desta, terima kasih. Selamat sore Bu Desta, gimana nih perasaannya nih setelah coaching tadi nih dengan Bu Iva ya? Iya betul, luar biasa Kak. Saya sangat senang sebagai coach Bu bisa mendengarkan curhatnya dari coaching. Kami bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Tadi pun kami melaksanakan coaching Bu dengan alur tirta ya, di mana kami mulai dari tujuan dari coaching kami, kemudian kami mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching, kemudian kami menyusun rencana aksi nih Bu untuk menemukan solusi, dan kami juga membuat komitmen tanggung jawab dari coaching supaya tetap memberikan feedback atau laporan gitulah Bu ya, sejenis laporan kepada coachnya seperti Ya, itu Bu. saya lihat memang tadi luar biasa. Baiklah Bu Desta, mungkin ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanya setelah Bu Desta melaksanakan coaching ya. Oke. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa saja yang sudah Bu Desta lakukan terkait ketercapaian indikator pengembangan yang Bu Desta inginkan? Oke, tadi pastinya kami sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta Bu. Sudah terjadi kemitraan antara coach dengan coaching. Kami juga tadi bisa curhat seperti itu ya Bu. Saya bisa meminta dari coach saya supaya terbuka dengan masalahnya. Kami bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh coach seperti itu Bu. Ya, baik. Tadi saya juga sudah melihat ya, Bu Desta bisa menggali pertanyaan yang berbobot nih ke Bu Iva tadi, Iya, sehingga coaching tadi berjalan dengan baik. Baiklah, satu pertanyaan lagi nih Bu Desta ya, yang Baik, ingin Bu. saya tanyakan nih. Kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan setelah melakukan proses coaching yang baru aja Bu Desta laksanakan nih? Oke, pastinya Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu menggali pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu. Bagaimana saya bisa membuat coach saya itu bisa terbuka seperti itu. Tadi sudah berjalan dengan baik, mungkin kedepannya akan saya pelajari lagi lebih baik lagi nih Bu, supaya saya betul-betul bisa menjadi coach yang bisa membuat coach saya itu terbuka lagi seperti itu Bu. Luar biasa ya. Baiklah, sampai di sini dulu diskusi kita ya Bu Desta. Saya harap kedepannya Bu Desta sukses selalu dan bisa lebih menjadi coach yang hebat nantinya untuk rekan sejawat Bu Desta ya. Oke, terima kasih Bu Ya. Eni. Baiklah Bu Desta, selamat sore. Selamat sore Ibu.